Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Anisa Azahra wa sadiqati Nur Rahma Arum min firqah al-ashirah. Nah, ana Anisa Azahra kal mutakalim al-awal wa atalis wa Nur Rahma Arum kal mutakalim al-thani. Nah, fi hunak sa asyrah lakum maqalatana tahtal maudu' manajemen peserta didik, tenaga pendidik, dan kependidikan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen peserta didik, tenaga pendidik, dan kependidikan. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manage atau to manage, yang berarti menyelenggarakan, membawa, dan yang lain. Manage juga bisa bermakna mengelola, mengatur, dan menata. Menurut Surya Subroto, pengertian peserta didik yaitu pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan pencapaian peserta didik dari awal masuk atau penerimaan peserta didik sampai akhir kelulusan peserta didik karena sudah tamat sekolah. Yang selanjutnya yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 5 dan 6 tentang kependidikan nasional, yaitu yang dimaksud dengan tenaga kependidikan yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri atau yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan kependidikan. Selanjutnya yang dimaksud dengan tenaga pendidik yaitu tenaga kependidikan sebagai guru, dosen, fasilitator, tutor yang sesuai dengan kekhususannya untuk yang berpartisipasi dalam suatu kependidikan. Poin B yaitu tujuan dan fungsi manajemen peserta didik, tenaga pendidik, dan kependidikan. Tujuan umum dari peserta didik yaitu untuk mengatur segala kegiatan-kegiatan peserta didik sehingga kegiatan tersebut dapat menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Sehingga proses tersebut dapat memberikan keberlangsungan belajar dengan terampil, disiplin, dan lebih tertata lagi, dan dapat menunjang kontribusi pencapaian tujuan dari sekolah tersebut atau pendidikan secara keseluruhan. Tujuan khusus dari manajemen peserta didik ialah yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Yang kedua, mengembangkan dan menyalurkan kemampuan umum, minat, dan bakat. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, yaitu jika terpenuhnya poin 1, 2, dan 3, maka peserta didik diharapkan untuk mencapai suatu kesejahteraan, kebahagiaan, dan mencapai cita-cita yang diinginkannya. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan dari manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Fungsi dan tujuan dari manajemen tenaga pendidik dan kependidikan berbeda dengan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia pada dasarnya lebih mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu dan menciptakan sumber daya manusia menjadi lebih kreatif, terampil, dan berprestasi. Tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan karyawan yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi yang tinggi. Selanjutnya, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas karyawan dan mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang memiliki prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat. Selanjutnya, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen yang tinggi dan menciptakan iklim kerja yang harmonis. Selanjutnya yaitu ruang lingkup dari manajemen peserta didik, tenaga pendidik, dan kependidikan.
ruang lingkup peserta didik yang paling utama yaitu ada 3, yaitu penerimaan peserta didik, kemajuan pembelajaran, serta bimbingan dan pembinaan peserta didik. Yang selanjutnya, menurut Nasihin dan Sururi, ruang lingkup manajemen peserta didik yaitu yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik, yaitu jumlah peserta didik yang akan diterima oleh suatu lembaga pendidikan. Yang selanjutnya yaitu rekrutmen peserta didik, yaitu mencari, menentukan, dan menarik calon peserta didik yang sesuai dengan lembaga pendidikan tersebut. Yang selanjutnya yaitu seleksi peserta didik, yaitu diterimanya calon peserta didik atau tidaknya pada suatu lembaga pendidikan, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu penempatan peserta didik, yaitu yang dimaksud di sini yaitu pengelompokan peserta didik dalam kelompok belajarnya, yang sering disebut dengan pembagian kelas. Yang selanjutnya yaitu pembinaan dan pengembangan peserta didik. Di sini yang dimaksud di sini yaitu pengembangan bakat dan minat peserta didik yang sesuai dengan kemampuan pada peserta didik tersebut, dengan cara mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler. Yang selanjutnya yaitu pencatatan dan pelaporan. Yang terakhir yaitu kelulusan dan alumni. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup dari tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu yang pertama ada perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan bimbingan pegawai. Selanjutnya yaitu penempatan dan penugasan pegawai, promosi dan mutasi pegawai, pemberhentian pegawai, kompensasi dan penilaian pegawai. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Manajemen peserta didik adalah kegiatan pencatatan peserta didik semenjak dari proses penerimaan sampai saat peserta didik meninggalkan sekolah karena tamat dari sekolah. Kemudian, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhir berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Berbeda dengan manajemen sumber daya manusia, karena pada konteks pendidikan, manajemen sumber daya manusia lebih mengarah kepada pembangunan pendidikan yang efisien, bermutu, kreatif, produktif, dan berprestasi. Secara umum, ruang lingkup manajemen peserta didik sedikitnya memiliki 3 tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, penerimaan murid baru, yang kedua, kegiatan kemajuan pembelajaran, serta bimbingan dan pembinaan yang disiplin. Tujuan dan fungsi manajemen peserta didik ialah mengatur segala kegiatan peserta didik agar teraturnya proses belajar mengajar di sekolah, serta memberikan fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas, pengembangan fungsi sosial, dan pengembangan atau penyaluran aspirasi dan harapan, serta memiliki kesejahteraan dan cita-cita untuk masa depannya.